Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue akan membahas Shodo X Kamen Rider Volume 12, Kamen Rider Build, Kamen Rider Cross, dan Machine Builder. Ya, jadi gue jujur aja ya, gue mau cerita sedikit. Gue tuh sebenarnya nggak niat beli ini sih. Gue sebenarnya maunya beli yang Den-O sih. Apa Shodo X yang volumenya Den-O. Berarti volume berapa ya? 13 ya? Iya, pokoknya yang isinya Den-O, Sword, Den-O Platform, dan apa? Mesin Denbird dan dua formnya Zeronos ya, Alter sama Zero Form. Tapi gue lihat di e-commerce lokal kebanyakan yang jual malah cuman apa namanya? Cuman udah diketeng. Ada yang Zeronosnya doang, ada yang Den-O Platformnya doang, ada yang motornya doang. Jadi kayaknya orang tuh beli Den-O tapi memang ngincer Den-O Sword formnya doang. Tapi emang gue mengakui maksudnya juga memaklumi bahwa orang suka Den-O Sword form karena emang itu form Den-O yang paling meriah sih. Ya maksudnya kalau kalian ngerti ngerti dan pernah nonton atau nonton berulang-ulang Den-O apa serial Den-O ya tentunya kalian tahu kenapa Den-O Sword form itu favorit. Jadi jadinya gue cuman dapet juga, jadi gue cuman keturutan beli ini doang sih, jadinya cuman bisa beli build, dan itu pun nggak sengaja sih. Tapi emang gue nggak suka benci build kok, gue suka build terlepas dari beragam komentar soal serial itu ya ataupun apapun itulah. Tapi gue sebenarnya suka sih, maksudnya gue suka ridernya, gue suka motornya juga meskipun motornya jarang nongol, dan seberapa pun aneh gimmick motor di serial asli ataupun mainan yang DX-nya ya, karena kan ya kalian tau lah motornya itu dari HP kan, dari HP terus jadi gede itu kan ya, itu sci-fi banget lah. Oke, tapi untuk video kali ini tentunya gue cuma mau membahas ini aja, mainannya aja, nggak usah bahas serial. Iya, jadi di sini gue ada ya cuman mereka bertiga ya, maksudnya tiga benda ini, build, cross, dan motornya. Sebenarnya sih gue belinya seset ya, gue beli seset, maksudnya ya gue beneran ada build hazard sama eh Great Cross, tapi gue sebenarnya tidak terlalu suka kedua form itu sih. Ini masalah selera ya, mohon jangan komentar aneh-aneh. Gue emang nggak terlalu seberapa suka sama build hazard dan Great Cross. Jadi gue dari satu set utuh itu gue cuman ngebuka yang ini doang. Kalau kalian mau beli figurnya, itu ada di Tokopedia gue. Linknya ada di bawah dan nanti di credit title. Oke, jadi di sini kita bahas build-nya dulu. Kenapa cross-nya naik motor ya, itu sengaja lah biar ntar gue praktekin cara naik motornya. Jadi di sini figurnya Kamen Rider Build. Di sini figurnya tuh mold-nya bagus banget. Gue akui bagus banget. Gue nggak bohong, gue beneran menikmati detail kecil yang ada ya, baik dari cetakan juga ataupun bahkan ya catnya juga sih. Catnya sih tidak apa, kalau kalian tahu Shodo ya, atau kemarin gue sempat review apa namanya Chodonya Ultraman, mereka tuh bagian belakangnya tuh nggak ada catnya sih, sama sekali minim cat. Pun yang tembus ke belakang cuman armor yang bagian lengan ya, maksudnya cuma yang tembus ke belakang tuh cuman pundak sama lengan, tapi sisanya nggak ada warnanya. Padahal kan harusnya di sini masih ada merahnya, di sini ada biru, terus beltnya, tali beltnya warna kuning, di sini juga pahanya, armor paha kaki ini masih tembus ke belakang. Tapi memang Shodo itu kan berapa yen ya, gue lupa deh, dia berapa, 500 yen apa sekarang, apa 550 yen ya. Ya pokoknya emang karena ini harga action figure yang murah di Jepang, sehingga ya kita tidak dapat banyak. Meskipun sebenarnya yang perlu gue acungi jempol adalah di sini detail beltnya tuh keren banget sih. Iya warnanya kurang lengkap, tapi ya kalau kalian perhatiin ya bagian apa gearnya atau rodanya ini silver, terus di sini juga ada silver, warna full battle juga dicat, itu kan kayak wow, ini Bandai baik banget sih. Somehow Bandai dalam menyusun line up ini ya, mereka juga mikirin paint jobnya kan sebagai perusahaan desainer mainan. Maksudnya mereka juga udah menentukan dengan production cost segitu, sorry ini gue ngomongin ekonomi sedikit, dengan production cost segitu mereka mau menyampaikan banyak hal gitu. Meskipun ya lagi-lagi tidak dicat belakangnya, tapi bagian depan ini terlalu baik. Ini nggak dicat sih bagian handle, tapi mantep lah. Udah detail moldnya oke. Beltnya juga dicat meskipun tidak semua ya, kan harusnya ada merahnya sedikit, tapi itu urusan nanti lah. Tapi ini udah keren banget sih.
Yang PVC ini memang moldingannya bagus tapi plastiknya campur ya. Ada plastik yang keras, ada plastik yang lunak. Kalau plastik yang lunak kayak PVC karet gitu yang pasti di bagian antena, pundak, kedua tangan sama nggak kaki keras sih. Jadi cuman segitu doang sih. Sisanya plastik keras sih. Yang bisa gue tangkep ini juga plastik keras bagian ornamen pundaknya yang kayak sial ini. Ya ini sih build keren banget figurnya. Nanti gue juga, oh ya, ada yang mau gue jelasin juga sih. Lebih tepatnya ada yang mau gue jelasin juga. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas Cross juga. Cross di sini sama lah ya. Maksudnya Cross itu kan dasarnya sama kayak build ya, karena sama-sama pakai build driver sehingga ini cuman cuman headcanon gue doang sih. Jadi kayak kalau kalian nonton build kan Cross itu maksudnya si Banjo kan pakai build driver ya. Meskipun dia pakai yang si naga kecil ini kan yang di bagian beltnya buat pakai Dragon Battle itu. Tapi dia tuh karena beltnya mereka sama, jadi kayak keluaran armornya sama gitu loh. Kalau kalian lihat kan, ini kan bagian armor yang ini kan plastik lunak ya, PVC karet gitu. Jadi kalau kita ya bisa digeser, tapi bukannya untuk digeser sih. Ini cuman karena memang bahannya karet. Mereka armornya sama, keduanya sama, cuman bedanya kan bagian sini nggak ada yang telinga kelinci sama meriam itu kan, maksudnya yang bagian pundak ornamen itu. Tapi output armornya sama, armor pundak armor lengan atas sama, armor dada sama, armor paha ke bawah juga sama. Yang beda kan sepatu, ya soal sepatunya juga beda sih. Soal sepatu beda dan ya kalian bisa lihat lah bedanya gimana. Tapi juga Cross di sini banyak ya. Selain apa? Kayak dia juga warnanya kurang. Ini kan harusnya putih nih kalau nggak salah. Tapi ini hitam sih. Emang ini kalau nggak salah bener hitam. Kayak harusnya atasnya ada birunya sih. Gue lupa. Maksudnya perbedaannya banyak lah. Bukan yang mirip banget sama build, enggak. Emang ini emang ya kalian ngerti lah. Kalian ngerti Kamen Rider Cross tuh gimana. Ya detail beltnya juga keren. Lengkap dengan catnya, jadi ini juga bagian dragon apalah itu namanya gue lupa. Itu juga dicat. Dan apa ya, keduanya artikulasinya bagus. Kalau apa, terutama kalau Shadow X tuh mulai bisa ditarik ya bagian selangkangannya ini buat pose rider kick kayak atau buat naik motor gitu. Cuman kalau di punya gue nih ada yang perlu gue jelasin juga soal artikulasinya. Mereka berdua ini jujur seret banget artikulasinya, nggak tahu gimana. Jadi kalau build ini gue akui sikutnya seret banget, lebih kayak bukan susah digerakin ya, tapi jujur nggak kendor. Jadi memang dia tuh didorongnya mesti pakai sedikit kekuatan. Nah yang perlu gue wanti-wanti juga adalah karena di sini sikutnya seret banget ya, terutama ya salah satu sih, nggak dua-duanya juga. Kalian yang berniat beli figur ini dan memainkannya ya, memposein foto-foto, harap hati-hati ya untuk memposein khususnya di bagian ini sih, sikut. Tapi ada beberapa yang seret, yang lain kayak ini paha lumayan, dengkul cuma bisa segini ketekuknya karena armor paha juga, jadi nggak bisa jauh gerakannya. Tapi terutama yang perlu gue peringatkan sih soal bagian sikutnya sih. Ini juga kalau kita taruh dulu, ini juga si cross tuh ya lumayan sih, sama mirip gitu. Oh tapi yang rada seret itu malah bicep swivel sih, jadi kita tidak bisa tidak mendapatkan kenikmatan swivel here Joby dong. Terus sama paha kirinya atau paha mana ya? Pokoknya kayak paha ini deh, paha kirinya deh, atau paha kirinya build ya. Itu agak keras sih. Ini lumayan. Ini sedikit terlalu seret sih. Oh iya, ini soalnya detail banget juga. Kenapa gue mau wanti-wanti kalian untuk berhati-hati memposekan bagian sikutnya? Ini karena gue ada ini nih. Ada yang mau gue kasih tunjuk dulu, yaitu figur Shadow O Kamen Rider Grease robot jelly. Di sini tuh kalau kalian bisa lihat sikutnya tuh nggak rapet kayak yang sikut yang sebelah kanan, karena emang ini pernah patah gara-gara gue cuman lagi mau ngerakin bicep swivelnya gitu ya. Gue cuman mau ngerakin bicep swivelnya, tapi malah tangkai ininya patah. Dan pas gue lem lagi ternyata posisinya kayak kurang tepat apa gimana, jadi pas gue masukin lagi ini jadi ada gapnya gitu. Aneh sih memang, kayak kok bisa terlalu seret ya, apa karena dicat kan di sini kan grease, build, cross, dan mungkin nanti Shadow O Kamen Rider Rogue itu kan
mereka semua armornya berwarna ya, maksudnya kan di sini kan dicat, ini dicat, ini dicat, jadi kayaknya membuat lubang sendinya ya itu jadi tebel. Mungkin ya, ini cuma asumsi gue sih, nggak tahu ini bener apa nggak, sehingga jadinya terlalu seret. Gue punya Blade, gue punya X8, gue punya Shodo X-nya Kamen Rider, siapa lagi ya, Black RX, itu nggak masalah. Bahkan sampai Amazon Omega aja tuh nggak masalah gitu sendi sikutnya. Cuman khusus serinya Kamen Rider Build ini, udah 3 rider ini masalahnya sama semua, sikutnya terlalu keras untuk diposein. Bukan terlalu keras sih, tapi emang nggak kendor gitu, nggak terlalu gampang untuk diposein, sehingga harus butuh sedikit tenaga gitu. Kayak itu sikutnya tuh nggak lemes-lemes banget gitu, kayak bagus, cuman harap hati-hati. Maksudnya bagus kan karena dia jadi posenya stabil gitu, tapi harap hati-hati aja sih untuk dimainin, untuk di pose-posein. Dan yang gue lupa bilang di awal ya, figur ini untuk 15 tahun ke atas ya. Jadi kalau ini ada penonton yang anak kecil yang user YouTube yang nipu-nipu umur supaya bisa nonton video YouTube yang non YouTube Kids, gue cuma mau mengingatkan kalian kalau bisa nonton ini udah cukup nikmatin aja di YouTube, tapi nggak usah beli figurnya. Kalian belum cukup umur untuk beli figur itu, dan jangan merengek-rengek minta dibeliin ke orang tua kalian. Itu aja pesan gue. Kalau ada anak kecil, anak SD yang nonton review ini, tolong banget jangan beli. Dan kalau kalian ada di antara kalian penonton yang sudah berkeluarga, punya anak, jangan kasih anak kalian mainan ini. Ini figur untuk 15 tahun ke atas. Banyak part kecil, kalau hilang entar ngambek, nangis, minta dibeliin baru segala macem. Jangan. Ingat ya. Ya udah, terus beralih ke mesin builder, motornya si Kiryu Sento. Bukan motornya ini ya, bukan motornya. Ya sebenarnya sih bisa dipakai cross. Gue cuman belum nonton film yang X8 sama build itu sih. Jadi kan katanya ada episode di mana si Banjo pakai motor ini diadegan kemana gitu, gue nggak tahu karena belum nonton. Jadi bisa dipakai dia juga. Karena lama-lama sekarang serial Kamen Rider motornya makin kurang ya. Kalian tau lah kenapa. Oke, jadi kenapa akhirnya gue mau beli ini juga build ya? Bukan karena, wih, akhirnya gue punya Shodo X yang ada motornya. Ini emang Shodo X pertama yang ada motornya. Gue nggak beli yang Rider Showa yang ada motor terutama. Gue beli Black RX pun nggak dapet motor emang, karena gue cuma beli Black RX doang, jadi nggak dapet Acrobatter. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat, ada yang beda dari dari produk aslinya. Yaitu tentunya adalah gue cat bagian bawahnya ya. Undercarriage-nya banyak yang gue cat, mesin gue cat, ini juga gue cat. Mana lagi yang gue cat? Ini shockbreaker depan, penahan roda depan ini gue cat. Stangnya dan termasuk ini tuas remnya gue cat. Terus bagian sini juga gue cat. Nanti di sini ada gambar originalnya pembandingnya. Kok dicat? Ya karena gitu. Kalau kalian lihat gambar pembandingnya di sini nih, ini tuh polos, ini juga polos. Jadi dominan warna hitam di motor ini. Kan aneh ya kalau kalian lihat motornya build itu kan sebenarnya warnanya tidak off hitam semua gitu, malah ya pemisahnya ada warna silver. Tapi kalau ini knalpot nggak gue cat sih, ini udah asli. Jadi gue waktu pertama dapet ini gue sambil nyela, sambil kerja, sambil ngecat ini dikit, sambil habis itu gue top coat, gue jemur di luar. Ada yang lupa gue cat, gue top coat lagi. Tapi emang namanya juga manusia tidak sempurna ya. Ini pun ada yang lupa gue cat sih, bagian sini nih, pijakan kaki yang sini nih lupa gue cat. Jadi kayak ya udahlah. Terus juga ada yang lupa gue cat lagi, mana ya? Yang sini, yang bawahnya sini nih juga lupa gue cat nih. Ada yang lupa gue cat di bawah sini. Jadi kayak ya udahlah. Namanya juga manusia nggak sempurna. Tapi habis itu sambil gue top coat supaya catnya awet, nggak beset apa gimana. Terus terakhir juga bagian ini nih, lampu depan ini nggak ada garis ininya nih. Ini nggak ada garis hitam yang melengkung, ini nggak ada. Ini gue cat sendiri. Gue panel lining sendiri karena rasanya kayak ini motornya mungkin nggak semua orang suka, nggak apa-apa gitu. Tapi gue rasa akhirnya lama-lama suka. Akhirnya gue beli ini kan, karena nggak jadi beli DNO, gue beli ini terus gue cat, dan ya gue cukup seneng sama hasil kerja gue sendiri. Tidak sempurna tapi cukup gitu loh. Dan detail mesinnya sih ya ampun, oke lah, detail mesinnya tuh keren sih, cetakan mesinnya bagus. Terus ya ini juga cat, layar yang di motor ini juga gue cat. Tadinya mau gue kasih silver gitu dengan borderline hitam, cuman gak jadi sih, jadi akhirnya gue cat hitam total aja.
Nah ya, sebelum lupa, gue mau ngebahas aksesorisnya juga. Kalau di sini build itu selain optional hand yang ada di pijakan kakinya ya, di pijakan kakinya dia juga dapat tangan ini nih. Ada senjatanya, iya ada senjatanya. Di sini dia dapat drill crusher yang mode pistol. Yang dicat cuman bagian depannya doang, tapi sayang bagian ininya nggak hitam buat nunjukin ini lubang tembaknya. Tapi itu niat sih. Nah, itu dia makanya yang mau gue bilang adalah kok Bandai baik banget ya ngasih senjatanya tuh bisa nggak dicat kayak senjatanya siapa ya? Senjatanya Agito loh, Shadow X Agito. Shadow X Agito kan semua senjatanya hitam, nggak ada yang dicat. Tapi wah ini keren sih. Ini dicat aja tuh udah wah nggak minta aja tapi wah si Bandai lagi baik. Terus dia dapet tangan ini nih, pose yang nunjuk yang kayak tanda fisika kan yang pergerakan objek, pergerakan suatu benda itu. Ya gue bukan anak IPA sih jadi gue agak susah jelasin itu. Terus dia dapat tangan yang terbuka lebar juga. Oh ini kantong aksesorisnya nyampur sama figur lain. Iya ada yang tangan terbuka juga. Jadi kalau di sini kan dia dapat tangan yang tertutup, tangan terbuka biasa, terus di sini ada tangan yang buat megang senjata atau nanti buat megang motor. Terus kalau si siapa namanya? Kalau si Cross dia dapat tangan ini nih, dapat tangannya lebih sedikit sih sebenarnya. Mana ya? Oh itu dia. Udah kepasang di situ ternyata. Di sini dia dapat tangan yang lebih sedikit. Nah, ini ada hal yang mau gue point out sedikit sih soal apa namanya? Soal figurnya siapa ya yang tangannya agak error ya? Ah ya ini dia nih. Yang gue mau tunjukin sedikit adalah gue pakai contohnya pakai build ya karena ini lebih jelas juga sih. Di sini kalau kalian lihat deh armor punggung tangannya garis lengkungannya beda arah. Jadi kalau yang biru ini kan kalian bisa lihat dia melengkungnya kan cuma sedikit ya, cuma seiprit di ujung. Sedangkan kalau yang tangan terbuka ini dia lebih besar garis lengkungnya. Itu kan aneh. Jujur aja, yang sempat kepikiran dari gue sih adalah kok bisa ya detail aneh kayak gini lolos. Maksudnya itu product design sama project manajernya tuh gimana gitu. Ini gue sedikit pengen ngebahas ngejelasin kenapa figurnya bisa kayak gitu ya. Maksudnya kayak ini kan pasti ya ini kan semua 3D ya. Maksudnya kan mereka berdua ini termasuk motor ini kan awalnya 3D design kan. Habis itu kan dibawa ke pabrik dicetak jadi produk jadi gitu, terus dicat juga segala macam. Cuman yang aneh tuh adalah tangannya tuh beda. Apa armor punggung tangannya tuh beda gitu. Beda arah ini, tapi kalau ini masih sama sih. Ya kalau ini kalau kalian bisa lihat gue males fokus sih gue males ngefokus ini tapi ya kalau kalian bisa lihat di sini apa armor punggung tangannya garisnya masih sama lah arahnya cuman yang tadi itu kelihatan banget bedanya gitu kan kayak loh kok beda gini gitu. Itu juga gue pertama tahunya dari Cross sih, terus pas gue lihat build karena base ridernya sama jadi kayak loh kok begini bedanya. Ya itulah, tapi kan itu ya kalau kalian mau komen tapi kan itu kan cuma detail kecil kan nggak akan terlalu kelihatan juga pas sudah diposein. Ada orang yang nggak bisa ngebiarin detail kecil kayak gitu sih. Maksudnya gue mau jujur aja orang punya gejala atau maksudnya kondisi OCD aja tuh ada loh. Jadi kalian jangan merendahkan jangan apa ya menganggap enteng kondisi-kondisi kayak gitu bahkan dengan detail yang kayak gini gitu sih. Ya ini contoh posenya sih. Ini juga kalau dipakein kayak gini keren sih keren sih dia dapat tangan kayak gini. Kayak gue beneran beli tuh nggak ekspektasi tinggi loh. Gue lupa sih udah nonton reviewnya di channel lain apa belum, tapi pas sampai tuh kayak loh dapat tangan yang ini juga keren banget gitu. Terus kalau mau dicontohin pakai senjatanya, nah yang sebenarnya gue sangat sayangkan adalah di sini drill crusher-nya nih dia pakai plastik lunak ya, PVC. Jadi dan dia tuh ada runnernya kan, runnernya dari karet juga PVC gitu. Dan karena pengaruh kemasan dalam kotak di pabriknya dia jadi melengkung sedikit gitu loh. Kalau kalian bisa perhatiin sedikit kan ujung atasnya, ujung bornya kayak agak mengsong ke sana. Jadi kayak loh. Tapi ya udahlah itu bisa dibenerin pakai air panas sih. Terus ya itu ada caranya lah ngebenerin figur yang bengkok karena warp bengkok atau apapun itu semua ada caranya kalau kalian niat nge internet sendiri.
Dan ini sih jujur menurut gue pribadi awalnya gue tidak terlalu suka drill crusher mode pistol sih, cuman lama-lama kayak oh iya bagus bagus. Terus cross di sini dia dapat apa namanya, dapat ini ya, beat closer ya. Kalau drill crusher tuh yang nggak detail kan di bagian apa tuh, bagian pegangannya itu kan harusnya diameterannya dicat ya, tapi itu adalah itu detail kecil. Tapi kalau di sini si pedangnya cross juga menurut gue cukup lah dicat silver doang, meskipun harusnya kan di bagian bilahnya ada warna hitam yang buat nunjukin apa ya, volume suara atau power level ya itulah. Nah harusnya kan di sini ada detailnya tapi nggak apa namanya, nggak dicat, tapi biarlah. Tapi ini jujur cetakannya detail sih. Gue tuh cuman beli karena gue suka ya. Pada akhirnya kayak gue menyerah sama situasi nggak dapet DNO, tapi gue dapet juga. Wah gila sih. Oh, yang perlu gue kasih tahu juga adalah di sini tuh kan antena mereka, maksudnya ya bagian ininya kan plastik lunak ya. Gue lihat di grup lokal tuh ada beberapa yang antenanya bengkok banget, kayak si Cross bengkoknya kayak gini. Terus si Build juga sama, tapi untung punya gue tidak separah itu sih, masih cukup kelihatan bahwa oh ini oke, bengkokannya nggak terlalu parah, jadi masih cukup bagus lah untuk dipajang, nggak usah gue benerin gitu. Oh iya, sebelum gue lupa lagi juga, ini si apa namanya, motor ini ada tahanan bannya, jadi apa, ban depan ban belakang, supaya kalian tidak perlu majang dia dalam dengan kickstand yang diturunin kayak gitu pas figura nunggangin motor. Oke, jadi karena tangannya sudah ganti ke tangan megang, jadi kita mulai bisa posein dia naik motor. Di sini juga nurunin pahanya tuh opsional sih, bisa diturunin bisa enggak, cuman kalau kalian mau turunin untuk lebih gampang pose duduk sih lebih bagus. Oh ini iya, ini pahanya terlalu agak keras sih untuk dinaikin ke pose duduk. Ball jointnya tuh terlalu apa ya, terlalu ketat bisa dibilang. Oke udah. Oh ini nanti dulu aja deh. Ini motornya ya yang perlu gue sampaikan juga. Kan gue dulu pernah, tanpa pernah gue review ya, gue dulu pernah punya figur SAF-nya ini sih, Gaim Orange dengan motornya ya, Sakura Hurricane. Menurut gue tuh skala motornya tuh kayak hit and miss gitu loh. Mau dibilang kekecilan iya, pas pun iya kayaknya, kayak itu mau dibilang kekecilan iya, mau dibilang pas juga iya gitu, tapi nggak kegedean. Nah, ternyata masalah itu juga gue nggak ngerti ya. Maksudnya dalam ngedesain produk ini itu kok bisa sih mereka apa, ngedesain 3D-nya tuh kayak gitu loh. Apa yang menyebabkan motornya tuh berasa kecil pada akhirnya. Gue udah nonton ulang sih build bagian openingnya doang sih, lebih tepatnya openingnya Kamen Rider Build, cuman buat memahami ini tuh motornya seberapa sih sama figur orangnya gitu, maksudnya figur Kamen Ridernya dibandingin sama yang adegan asli stuntman-nya naik motor gitu. Kok kayak kekecilan, tapi kok kayak gak salah-salah amat juga, skala motornya membingungkan lah. Nah, bentar, ini tangannya terlalu ke depan. Coba ini gue mundurin dikit. Ya segini cukup lah. Kalian kalau punya figur ini ya, untuk anak-anak berusia 15 tahun ke atas lebih tepatnya, bukan anak kecil, kalian akan apa ya, namanya action figure ya, benda mati, kalian akan menikmati banget yang namanya ngebenerin posenya sampai kalian suka gitu. Dan gue merasakan lagi setelah gue punya SAF Gaim yang dulu ya, sekarang udah gue jual, gue ngebenerin posenya sering banget sampai si Gaim itu duduk terasa sempurna gitu di motornya. Ini juga sama, figurnya lebih kecil, lebih delicate ya, lebih susah gitu, harus lebih hati-hati ngepose ini, terutama karena yang sikutnya itu terlalu seret juga. Tapi pas udah dapet gitu posenya, ya udah aja keren gitu. Dan di sini sih pose duduknya sih, oh ini lumayan, kakinya dapet masuk, kakinya lumayan nginjek pedal. Nah ini kan kalau kalian lihat kan skalanya kayak mau dibilang motornya kekecilan iya, mau dibilang pas pun iya, terutama kalau ngeliat dari sudut pandang ini tuh nggak buruk-buruk banget lah. Terus di sini kalau kita pakein penahan bannya ya, penahan bannya tuh yang pas cuman buat ban belakang, ban depan kan lebih tipis ya, jadi ya nahan ala kadarnya aja tapi cukup sih, jadi harusnya tidak akan jatuh, harusnya ya. Ini soalnya ada taplak meja, jadi nggak terlalu terasa terlalu datar.
Ya ini sih. Nah, kalau dibilang motornya terlalu kekecilan pun iya sih. Karena gue sempat nyoba boncengin si Banjo di belakang kayak di serialnya dan emang nggak cukup. Space jok belakangnya dia tuh kurang gede gitu, terutama karena mereka pakai armor, jadinya bulky. Itu tuh bener-bener nggak cukup aja sih. Keren lah. Iya, sebelum gue lupa juga, gue mungkin, gue mau curhatin sedikit soal kenapa sih Shodo laku banget sih. Shodo tuh laku banget karena gini sih, di Jepang itu kita asumsinya, apa namanya, bukan asumsi sih, kita mesti tahu bahwa mereka tuh gaya hidupnya beda sama kita. Di sana tuh yang namanya apartemen tuh nggak beda sama kosan di sini sebenarnya. Ruang tinggal mereka tuh nggak besar, terutama kalau di Tokyo ya. Ruang tinggalnya nggak besar. Mereka gak selamanya punya duit buat beli figur mahal kayak SAF, robot Damashi gitu. Robot Damashi kan Gundam tapi udah jadi gitu ya, atau robot-robot mecha yang lain gitu, serial mecha yang lain. Jadi di sini tuh Bandai ngasih alternatif berupa figur yang kecil tapi tidak kalah memuaskan gitu. Tidak kalah keren daripada figur yang normal. SAF tuh mahal loh. Buat orang Jepang itu sendiri, nggak semua orang mampu beli SAF karena harga, nggak mampu karena tempat majangnya, segala banyak hal lah. Sehingga Bandai ngasih opsi membuat figur yang lebih kecil. Dan jujur menyenangkan, figur lebih kecil itu menyenangkan sih. Karena kadang-kadang figur yang lebih kecil tuh play value-nya malah lebih bagus daripada figur yang kegedean. Ya nggak semua orang suka ngoleksi Hot Toys lah kayak contohnya, sehingga figur yang lebih kecil gini tuh lebih detailnya dikit tapi memuaskan daripada gede mahal tapi gampang rusak gitu. Ini juga kalau nggak hati-hati ya gue bilang lagi ya, sikutnya bisa aja patah, who knows gitu. Tapi daripada Hot Toys kegedean gitu, ini kecil pun memuaskan, ada motornya, aksesoris juga cukup, sehingga kayak beli figur gede tuh bener-bener dalam dunia hobi itu lama-lama jadi tersier banget sih. Kalau bisa beli figur yang kecil, representatif ya, gue lagi-lagi bilang representatif karena emang ini kan ada serial TV-nya kan, representatif dari yang ada di serial TV dan orang seneng, ya udah jadi beli SHF, beli figur skala 1:6 tuh udah bener-bener hal yang nanti banget gitu, karena itu kecil, representatif, memuaskan, ya artikulasi bagus, aksesoris juga tidak sedikit, ya gitulah pokoknya gitu. Ini sebelum gue lupa lagi, gue posein sama Gris ya. Ya udah, itu bandingannya sama Gris. Coba ini gue lurusin dikit karena ada perbandingan lain yang mau gue masukin di video ini. Itu tadi sama Shodonya Gris ya. Ya tinggi figurnya mah sama lah jelas. Ini karena gue ada taplak meja ini jadinya nggak rata sih, jadi mosain figurnya rada susah karena gronjel kalau bahasa Jawanya. Sama ini ada Super Mini Pla Gridman yang SSSS. Cuman pengen tahu ininya aja sih, perbandingan tingginya seberapa. Sama SSSS Gridman, iya lebih tinggi Gridman, cukup banyak sih beda tingginya ternyata. Terus terakhir adalah sama Yudo Super Sentai dari Q Ranger, tidak lain tidak bukan adalah Ho-Oh Soldier. Ya, figurnya Ho-Oh Soldier emang lebih tinggi sih. Nggak tahu kenapa figurnya figur Yudonya Super Sentai lebih tinggi daripada yang Shodo ataupun Sodonya Kamen Rider. Ya itulah perbandingan tingginya. Ini gue rasa sekian sih untuk review kali ini. Kalau kalian suka, terutama untuk usia 15 tahun ke atas ya, beli. Kalau nggak pun ya udah nggak apa-apa. Tapi emang ini jujur recommended banget sih. Kalau punya duitnya beli, kalau nggak ya nggak usah dipaksa beli juga, nggak apa-apa. Hobi kan urusan tersier. Yang penting tuh perut kenyang, punya tempat tinggal, punya baju. Daripada punya baju tapi nggak punya baju tapi punya action figure kan buat apa juga. Ya itulah, sekian buat review kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye bye.